ternyata Karawang pada sana banyak yang ngontrak betul. Apakah itu orang Karawang? Apa itu orang Karawang? Gimana Karawang mau sejahtera? Gimana Karawang tidak gimana Karawang kalau misalkan rakyatnya tidak miskin semua, yaitu karena tidak bekerja. Betul nggak? Kalian ingin dapat pekerjaan? Kalian masih semangat? Maju satu langkah, maju satu langkah. Jangan gedor. Maju satu langkah supaya Bapak keamanan ini bisa melihat. Tolong kami Pak, kami di sini ingin mendapat keadilan. Kami ingin mendapatkan keadilan. Kami ingin bekerja Pak. Jangan hanya 21 tahun. Jangan hanya 20 tahun. 20 tahun di atas harus bisa bekerja. Mereka masih produktif. Mereka ingin menafkahi anak dan istrinya. Lantas untuk apa kita sekolah kalau misalnya maksimal 25 tahun? Betul. Betul. Tegakkan keadilan sekarang. Kalian harus pro terhadap kami, putra daerah, bukan putra daerah lain. Jika kita bekerja, kita bisa beli motor, kita bisa beli mobil, pajaknya untuk daerah. Sedangkan mereka untuk daerah mereka. Mereka bisa kaya, daerah mereka bisa kaya. Kita bisa miskin, jalan rusak, banyak berdebu, macet di mana-mana. Tapi yang bikin macet siapa? Orang lain. Orang. Kita tidak kontra terhadap orang luar. Silakan saja. Mereka juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan karena sudah ada dalam undang-undangnya. Tapi tolong tegakkan perda yang ada. Tahun 2011 60%, 40%. Hilangkan semua yayasan yang berkedok, tapi isinya calon semua. Betul. Berapa banyak member yang mereka minta, padahal kita belum masuk, padahal kita belum tes. Betul nggak? Banyak BKK yang minta uang. Kita cari duit bukan mau mengeluarkan uang. Betul. Sekali lagi, Teteh, apa perlu kita dangdutan dulu di sini? Biar Teteh datang ke sini. Setiap acara-acara besar Teteh hadir, tapi setiap pengangguran datang ke sini, Teteh nggak ada ngumpet, nggak tahu kemana. Apakah itu pemimpin yang benar? Apakah itu pemimpin yang benar? Bentar lagi tahun politik, bullshit. Kalau misalkan ada caleg ataupun calon wakil bupati atau calon bupati yang bilang ingin mengentaskan pengangguran, bullshit. Betul. Mereka ingin suara kita. Tidak ada yang pro terhadap kita sekarang. Tunjukkan sekarang, buktikan sekarang bahwasanya kalian pro terhadap pribumi Karawang. Betul. Ingat, kalian dipilih oleh rakyat. Kalian untuk mensejahterakan rakyat. Rakyat juga ingin punya mobil. Jangan diwakilkan oleh kalian. Jangan karena kalian adalah wakil rakyat, jadi semua yang kita ingin diwakilkan oleh kalian. Ini yang di depan saya adalah rumah rakyat, bukan rumah kalian. Betul. Masih siap kalian? Masih kuat kalian? Masih? Oke. Terima kasih, itu orasi dari saya. Salam buat pencari kerja Karawang. Kalian harus jaya. Peningkatan pengangguran Karawang harus turun. Banyak sekarang orang-orang yang keluar sekolah, entah dia mau diapakan lagi,
apakah akan semakin menumpuk? Yang katanya industri terbesar se-Indonesia, tapi penganggurannya nomor 2 se-Jawa Barat. Memalukan pemerintahan tahun ini, memalukan. Coba Pak Polisi lihat, bagaimana kalau misalkan yang di depan ini anak-anak kalian susah mencari kerja, apa yang kalian pikirkan? Coba pemerintah lihat, di depan ini banyak orang-orang yang mencari kerja. Apakah kalian pikirkan mereka? Tidak. Kalian tidak memikirkan mereka. Kalian lebih mementingkan mereka. Kalian enak punya jabatan. Ketika anak kalian nganggur, kalian bisa titipkan lah. Kita anak petani, betul gak Bu? Betul gak? Kita mau nitipkan ke siapa? Ke tukang traktor? Hah? Kita juga ingin dong kerja di perusahaan, betul gak? Kita ingin kerja di Yamaha, kita ingin kerja di Toyota, kita ingin kerja di Ferrari. Masa yang ngisi orang luar? Woi, pajaknya keluar, bodoh. Pajaknya keluar, bukan ke daerah kita. Oke? Jadi pantas saja Karawang itu sebagai kota termiskin. Pejuang kemanusiaan. Masalah pengangguran adalah masalah bagi saya, masalah kemanusiaan. Saya salut dan insya Allah saya sebagai wakil rakyat akan membawa pemerintahan ini nanti ke teman-teman dewan. Kita siapa tahu kita bisa, kalau perlu kita hearing, kita hadirkan di Snaker. Siap gitu. Siap Ya. Kang. Nah, ini nggak di sini aja ya. Ini aja lah ya. Ya udah di sini dengan barang buktinya dipegang. Nah, perjuangan Pak Pandang. Coba dulu nih. Mulai. Nah, udah pegang aja Pandang ya. Dengan pegangan Pandang. Yang diinginkan oleh Geprek apa aja tuntutannya? Kami datang ke sini mewakili warga Karawang, terutama pengangguran yang bermacam-macam dari mulai tidak sekolah, SD, SMP, SLT sederajat, ada yang dari perguruan tinggi juga ada yang sudah tidak produktif lagi ada, dan listnya pun kita sudah siapkan, daftar nama-nama yang pengangguran yang ikut. Ini lamaran pun kita sudah siap, hanya untuk satu tuntutan, kerjakan mereka, tempatkan mereka di areal industri Kabupaten Karawang, yang menurut data bahwa lebih dari 1.500 PT yang ada di Kabupaten Karawang, tapi pengangguran lebih banyak, sampai mencapai 9,37% BPS mengklaim itu, berarti berkisar di atas 200 ribuan kurang lebih pengangguran yang produktif, yang pengangguran terbuka. Belum terhitung mereka yang menganggur yang tidak sekolah dan yang tidak produktif, itu tidak termasuk di sana. Yang 180.000 sampai 200.000 itu pengangguran yang siap dipekerjakan sebetulnya. Tapi kesempatan ini tidak kunjung sampai ke warga Karawang, dan sampai hari ini kita demo dengan hasil buntu. Wakil rakyat diwakili oleh beberapa, termasuk ketua DPR juga hadir tadi. Alhamdulillah dari wakil rakyat respon, tapi pemangku kebijakan eksekutif tidak hadir. Bupati Kabupaten Karawang tidak ada tanggung jawab untuk penyelesaian masalah pengangguran. Wakil bupati pun tidak ada, sekda pun tidak ada, kadisnaker Kabupaten Karawang pun tidak ada. Ini perlu kita pertanyakan tanggung jawabnya beliau selaku eksekutif Kabupaten Karawang. Dan hari ini kita mentah, dan mungkin akan mengadakan demo yang lebih besar. Bupati mungkin ingin melihat demo yang lebih besar ke depannya, mungkin itu. Terus harapan ketika untuk harapan Geprek sendiri terhadap pemerintah kabupaten sejauh ini apalagi yang akan dilakukan? Untuk harapan kami dari hasil hari ini kita tidak ada hasil ya, mentok nih. Udah tidak ada jalan keluar lagi nih. Mungkin dalam perjalanan sambil menyusun kekuatan, menyusun data yang lebih akurat, kita memberi kesempatan ke mereka
sambil berjalan kami juga berjalan menuntut dan meminta apa yang kita kesampaikan direalisasikan dalam waktu yang cepat. Kalau memang tidak, ya berarti kami akan menggelar aksi yang lebih besar dengan tuntutan yang sama gitu. Terkait loker online, tanggapannya menurut ketua sendiri seperti apa nih? Loker online tadi udah dibahas juga. Kalaupun ada regulasi yang baik, yang bagus dan pro rakyat, kami dukung. Tapi tadi udah kita bahas juga bahwa yang namanya loker Kabupaten Karawang itu loker-lokeran, online-onlinean. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa memanfaatkan itu. Mereka yang tidak mengerti, mereka yang jauh dari orang di Snaker, mereka yang tidak punya referensi, mereka tidak akan bekerja sampai kapanpun. Karena online info locker itu hanya digunakan beberapa perusahaan yang ada saja di Kabupaten Karawang. Tidak ada perusahaan seluruh Kabupaten Karawang menggunakan info locker. Ini hanya 20%, bahkan paling 10% dari mereka yang menggunakan sistem locker Karawang. Nah, terus langkah selanjutnya apa yang akan ditempuh untuk ketua sendiri? Kalau langkah tentang regulasi masalah info locker, perbaiki sistem yang ada, sosialisasikan dengan perusahaan yang ada di Karawang. Jika melanggar dari regulasi yang sudah ditetapkan, maka kasih sanksi perusahaan itu. Jangan online ya online, yang tidak online ya tidak online. Ini nggak jelas kayak gini, nggak jelas ini aturan mainnya. Siap. Terima kasih ketua. Terima kasih Pak Ketua ya. Pak Endang Macan Kumbang. Saya